Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 47 dan 48. Adapun arti atau terjemahan dari ayat 47 dan 48 adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Sebelum kami mengubah wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Selanjutnya terjemahan dari ayat 48 artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Demikian terjemahan dari ayat 47 dan 48 surat An-Nisa. Dari sini jelas bahwa Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, agar beriman kepada apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada hamba dan Rasulnya Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat pembenaran kabar berita yang ada pada kitab-kitab mereka, berkaitan dengan kabar-kabar gembira. Dan Allah Ta'ala mengancam agar mereka benar-benar melakukannya melalui firman Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 47, yang artinya, sebelum kami mengubah mukamu, lalu kami putarkan ke belakang. Berkaitan dengan ayat ini, sebagian ulama tafsir berkata, mengubah muka artinya memutarnya ke belakang dengan menjadikan pandangan mata mereka di belakang mata mereka. Bisa juga dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah sebelum kami mengubah wajah-wajah kalian sehingga tidak tersisa padanya baik pendengaran, penglihatan maupun bekas apapun, dan kami pun akan memutarkannya ke arah belakang. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mengubah muka artinya membuatnya buta. Adapun firman Allah, lalu kami putarkan ke belakang, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kami tidak menjadikan wajah-wajah mereka berada di tengkuk-tengkuk mereka, sehingga mereka pun berjalan mundur ke belakang. Dan kami akan jadikan untuk salah seorang dari mereka 2 bola mata di tengkuknya. Demikian juga yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullah. Itu lebih tegas, menunjukkan tentang siksa dan hukuman. Dan itu merupakan perumpamaan yang Allah Ta'ala buat untuk mereka, lantaran mereka berpaling dari kebenaran dan memilih kebatilan, dan mereka berpaling dari hujah yang terang menuju jalan kesesatan dengan langkah yang cepat sambil berjalan mundur ke arah belakang mereka. Itu sama seperti yang telah dikatakan oleh sebagian ulama tafsir rahimahumullah yang berkaitan dengan firman Ta'ala, yaitu surat Yasin ayat 8-9, yang artinya, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Mereka tengadah, karena itu mereka tengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sesungguhnya hal itu merupakan perumpamaan yang Allah Ta'ala buat untuk mereka lantaran kesesatan dari penolakan mereka terhadap petunjuk. Dulur-dulur seiman, Mujahid rahimahullah berkata berkaitan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya sebelum kami mengubah mukamu, yaitu pada ayat 47 surat An-Nisa, maka Mujahid rahimahullah berkata yang artinya
yang kami palingkan dari kebenaran. Jadi maksudnya di sini dipalingkan dari jalan kebenaran. Lalu kami putarkan ke belakang, itu maksudnya kami kembalikan mereka ke dalam kesesatan. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Ini adalah tafsiran dari ayat 47 surat An-Nisa. Maksud dari tafsiran ayat ini maksudnya adalah orang-orang yang melampaui batas pada hari Sabtu, yaitu dengan melakukan tipu daya untuk mendapatkan ikan. Mereka telah dikutuk menjadi kera-kera dan babi-babi. Penjelasan kisah mereka akan datang nanti secara panjang lebar dalam tafsir surat Al-A'raf. Sedangkan firman Allah yang artinya dan ketetapan Allah pasti berlaku, itu maksudnya adalah bila Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu perintah, maka Allah Ta'ala tidak dapat diselisihi dan tidak dapat dihalang-halangi. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Allah Ta'ala mengabarkan pada surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di sini maksudnya adalah Allah Ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada seorang hamba yang berjumpa dengannya ketika meninggal dunia. Maksudnya di sini itu sedang dalam atau dia sedang berbuat syirik terhadapnya, maksudnya terhadap Allah. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya dan dia mengampuni segala dosa-dosa selain dari syirik itu, yaitu ayat 48 surat An-Nisa. Jadi maksudnya di sini adalah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa selain dosa-dosa syirik. Sedangkan firman Allah Ta'ala barang siapa yang dikehendakinya, yaitu pada ayat 48 surat An-Nisa, maksudnya di sini adalah barang siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak hadis yang telah diriwayatkan berkaitan dengan ayat mulia tersebut. Di sini akan disebutkan sebagian di antaranya, yaitu Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Surat Al-Maidah ayat 72. Adapun kitab catatan yang tidak akan diindahkan oleh Allah sedikit pun adalah perbuatan zalim seorang hamba terhadap dirinya sendiri berkaitan dengan dosa-dosa antara dia dengan Rabb-nya. Seperti misalnya tidak berpuasa sehari atau meninggalkan satu sholat yang wajib. Nah, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni hal-hal tersebut dan akan memaafkannya jika dia menghendaki. Maksudnya jika Allah menghendaki. Adapun kitab catatan yang tidak akan disia-siakan oleh Allah sedikit pun adalah berkaitan dengan perbuatan zalim sebagian para hambanya terhadap sebagian yang lainnya. Di sini qisas merupakan suatu keharusan. Hadis itu juga hanya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya semua dosa semoga Allah mengampuninya, kecuali orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir atau seorang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah juga telah meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia meninggal dunia di atas ucapan tersebut, artinya maksudnya dalam keadaan beriman, melainkan dia akan masuk surga. Aku dalam hal ini Abu Dzar bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri? Beliau, maksudnya Rasulullah menjawab, iya, meskipun dia berzina dan mencuri.
Abu Zar bertanya lagi, meskipun dia berzina dan mencuri? Maka Nabi menjawab lagi, iya, meskipun dia berzina dan mencuri. Sampai 3 kali. Lalu beliau, Nabi SAW bersabda pada keempat kalinya, meski Abu Zar tidak menyukainya. Dia, perawi, berkata, maka Abu Zar pun radhiyallahu anhu keluar sambil menyeret kain sarungnya seraya berkata, meskipun Abu Zar tidak menyukainya. Setelah itu Abu Zar radhiyallahu anhu sering memberitakan tentang hadis tersebut dan dia berkata, meskipun Abu Zar tidak menyukainya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Dulur iman. Sedangkan di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga diriwayatkan dari Abu Zar radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada suatu malam aku keluar rumah dan ternyata aku dapatkan Rasulullah SAW berjalan sendirian tanpa ditemani oleh seorang pun. Dia, Abu Zar, berkata, maka aku pun menyangka bahwa beliau tidak suka jika ada seorang berjalan bersamanya. Dia, Abu Zar, berkata, maka aku pun berjalan di bawah naungan cahaya bulan. Lalu beliau pun menoleh dan melihatku. Beliau bersabda, siapakah kamu? Aku pun menjawab, Abu Zar, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Beliau bersabda, wahai Abu Zar, kemarilah kamu. Dia, Abu Zar, berkata, maka aku pun berjalan bersama beliau beberapa saat. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak harta adalah orang-orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat. Kecuali orang yang Allah berikan kebaikan harta kepadanya, lalu dia menyedekahkannya ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Dan dia juga menggunakannya dalam hal kebaikan. Dia, Abu Zar, kemudian berkata, lalu aku berjalan beberapa saat. Lalu beliau kembali bersabda kepadaku, duduklah di sini. Abu Zar berkata, lalu beliau Nabi SAW menyuruhku duduk di suatu legokan yang di sekitarnya ada bebatuan. Lalu beliau pun Nabi SAW bersabda kepadaku, duduklah kamu di sini sampai aku kembali kepadamu. Dia, Abu Zar, berkata, lalu Nabi SAW pergi ke Harrah, yaitu padang pasir, sehingga aku tidak melihatnya. Beliau pergi meninggalkanku cukup lama. Selanjutnya aku mendengar beliau datang dan mengatakan, meskipun dia berzina dan mencuri. Dia, Abu Zar, berkata, ketika beliau datang, aku tidak sabar lagi, sampai aku pun bertanya kepada beliau, wahai Nabiullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Siapakah yang berbicara denganmu di dekat Harrah itu? Karena aku tidak mendengar seorang pun yang menjawab perkataanmu. Beliau, Nabi SAW, bersabda, dia adalah Jibril. Dia menampakkan dirinya kepadaku di sebelah Harrah itu. Lalu dia berkata, sampaikanlah berita gembira kepada umatmu, yaitu bahwa barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Aku pun bertanya, maksudnya di sini Nabi bertanya, wahai Jibril, meskipun dia mencuri dan berzina? Jibril menjawab, iya. Kemudian aku, Nabi SAW, bertanya lagi, meskipun dia mencuri dan berzina? Jibril menjawab, iya. Kemudian aku bertanya lagi, meskipun dia mencuri dan berzina? Jibril kemudian menjawab, iya. Bahkan meskipun dia minum khamar. Abdullah bin Humaid rahimahullah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya, wahai Rasulullah, apa 2 perkara yang memastikan itu? Maka Nabi SAW menjawab, yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik atau mempersekutukan Allah
sedikit pun, pastilah dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik atau mempersekutukan Allah, walaupun sedikit pun, pasti dia akan masuk neraka. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari jalan tersebut. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Damdam bin Jaus al-Yamani. Dia berkata, yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, "Wahai Yamami, janganlah sekali-kali kamu berkata kepada seseorang, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya." Aku, Damdam, berkata, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya perkataan tersebut biasa diucapkan oleh salah seorang dari kami kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya ketika dia lagi marah." Dia, Abu Hurairah, berkata, "Maka janganlah kamu mengucapkannya, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dahulu di kalangan Bani Israel ada 2 orang lelaki. Salah seorang dari mereka rajin dalam hal beribadah, sedangkan yang lainnya zolim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya selalu berbuat maksiat secara berlebihan. Dan dahulu mereka berdua saling bersaudara. Orang yang rajin beribadah terus melihat saudaranya berbuat dosa, berbuat maksiat. Lalu dia pun berkata kepadanya, 'Wahai kamu, hentikanlah perbuatanmu itu.' Tetapi saudaranya itu menjawab, 'Biarkanlah aku dan Robku. Apakah kamu diutus sebagai seorang pengawas bagiku?' Kemudian beliau bersabda, hingga pada suatu hari orang yang rajin beribadah itu melihat saudaranya yang tadinya selalu berbuat maksiat itu melakukan suatu perbuatan dosa yang menurut penilaiannya itu dosanya sangat besar. Maka dia pun berkata kepada saudaranya tersebut, 'Wahai kamu, hentikanlah perbuatanmu itu.' Saudaranya itu menjawab, 'Biarkanlah aku dan Robku. Apakah kamu diutus sebagai pengawas bagiku?' Maka orang yang rajin beribadah itu berkata, 'Demi Allah, Allah tidak akan memberikan ampun kepadamu, dan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya.' Selanjutnya Nabi SAW bersabda, maka Allah mengutus malaikat kepada kedua orang tersebut. Lalu dia mencabut nyawa keduanya, dan keduanya pun berkumpul di hadapan Allah. Maka Allah pun berfirman kepada orang yang berdosa itu, 'Pergilah kamu dan masuklah ke dalam surga karena rahmatku.' Sedangkan kepada yang lain yang rajin beribadah, di sini maksudnya Allah berfirman, 'Apakah kamu lebih mengetahui tentang diriku? Apakah kamu merasa mampu terhadap apa yang ada di tanganku? Bawalah dia ke dalam neraka.' Selanjutnya Nabi SAW bersabda, 'Demi zat yang jiwa Abu Al-Qasim ini ada di tangannya, sungguh orang itu,' maksudnya yang masuk neraka tersebut, 'benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya.' Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Dulur-dulur iman, Allah juga telah berfirman dalam ayat 48 surat An-Nisa, yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Itu ayat ini, arti dari ayat ini itu sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman ayat 13, yaitu yang artinya sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, aku pernah bertanya, maksudnya di sini Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi SAW menjawab, kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Lalu dia menyebutkan hadis itu secara sempurna.
Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.